Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana cara kita mengerjakan skripsi dengan baik dan tentunya juga cepat. Nah, kemarin saya sudah mengulas di video sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita akan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi bagaimana cara trik yang paling cepat untuk menentukan atau menyelesaikan skripsi. Yang pertama, A adalah amati, yang kedua adalah T tiru, dan M adalah eh, modifikasi. Dalam arti gini, ketika kita menyelesaikan sebuah skripsi yang ada pasti memiliki ada beberapa persamaan lah, meskipun dalam arti tidak jauh beda, meskipun persamaannya tidak sangat mencolok, tapi skripsi itu kalau menurut saya ketika saya meneliti itu, skripsi itu ada banyak kesamaan. Yang pertama dari segi teori, yang kedua dari segi pembahasan boleh beda, tapi ada pasti sisi-sisi persamaan. Salah satunya ada dalam segi isi materi yang akan disampaikan atau pembahasan yang akan disampaikan. Cuma kadang biasanya skripsi itu hanya perbedaan instansi. Nah, ini yang membuat skripsi itu mudah untuk ditiru dan juga mudah untuk dimodifikasi. Nah, saat ini kita bedah satu-satu, ya. Yang pertama adalah amati. Nah, ketika kita ingin mempercepat sebuah skripsi, ketika tadi saya bilang bahwa skripsi itu pasti memiliki banyak persamaan, maka yang pertama itu adalah amati. Yang pertama tuh sekalian harus mendownload salah satu skripsi punya orang yang uh, hampir sama dengan skripsi Anda. Contohnya, analisis yuridis pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Nah, ini adalah skripsi yang saya buat contohnya seandainya. Nah, Samian pastinya tentang pernikahan dini itu juga banyak tersebar, entah itu di kilip, entah itu di jurnal ataupun dimanapun, pasti memiliki sisi perbedaan. Nah, oleh karena itu coba cari di Google tentang search tentang keywordnya pernikahan di bawah umur, pasti banyak tuh pernikahan di bawah umur di Kabupaten Malang, di Kabupaten Mandalingga, di Kabupaten Madiun dan lain sebagainya, pasti memiliki banyak persamaan. Nah, ketika kita sudah ada isinya, sudah ada skripsinya, maka yang perlu kita telaah itu adalah amati. Kita baca skripsi itu, apa sih poin-poin yang bisa ditaruh di bab pertama itu apa, bab kedua itu apa, bab ketiga itu apa, empat itu apa, dan yang kelima itu apa. Nah, terus yang kedua, tiru. Ya, tiru dikit-dikit. Seandainya nih, ketika kita membahas tentang pernikahan di bawah umur, pastinya yang harus ada di kajian teori itu adalah pengertian nikah, terus faktor-faktor penyebab pernikahan dan lain sebagainya. Itu bisa juga kalian di bisa ditampilkan. Terus yang kedua itu adalah tiru. Terus yang ketiga adalah modifikasi. Jadi kalian ketika sudah ada satu skripsi yang hampir sama dengan punya kalian, maka kalian tuh harus memodifikasinya. Dengan apa? Dengan mencari sumber-sumber yang lain. Contohnya, dalam pertama itu kan kita tentang pernikahan punya saya seandainya itu analisis yuridis pernikahan di bawah umur. Nah, berarti kita itu harus mencari teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, tentang pandangan para tokoh tentang pernikahan di bawah umur dan lain sebagainya. Maka kita harus memodifikasinya, dalam arti kita harus memperbanyak referensi. Nah, seandainya ya di bab 3 di kajian teori. Di kajian teori kita berbicara tentang di bab kedua tentang kajian teori kita membahas tentang
pernikahan di bawah umur menurut agama Islam. Nah, ketika kita di skripsi 1 itu membahas tentang apa namanya, pandangan tentang Quraish Shihab tentang pernikahan di bawah umur, batas-batas usia pernikahan menurut Islam dan sebagainya, kita boleh cari nih. Tapi seandainya di kajian teori itu tentang yang dibahas itu adalah Muhammad Quraish Shihab, maka kita harus merubah ataupun mencari tokoh lain untuk membahas tentang kajian teori tentang pernikahan di bawah pernikahan menurut agama Islam itu. Seperti menurut Tafsir Al-Azhar karyanya Buya Hamka, yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur adalah sekian sekian sekian. Oleh karena itu nanti pasti hasilnya akan berbeda dan pasti kalian juga tidak akan kena plagiasi. Oleh karena itu secara singkat dapat saya simpulkan bahwa cara tercepat untuk menguasai atau menyelesaikan skripsi itu adalah 1, amati, 2 adalah tiru, dan yang ketiga adalah M, modifikasi. Catat itu baik-baik, lalu kita kerjakan, karena skripsi itu kalau hanya sebatas teori, trik dan tutorialnya pasti tidak akan selesai ketika kita tidak mengerjakannya. Nah, bagi kalian yang kebingungan pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa ditaruh di kolom komentar ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam mahasiswa.